wabarakatuh. Pada pertemuan analisis biokimia ini, kita akan mempelajari analisis spektroskopi infrared, yaitu dikenal dengan FTIR. FTIR dapat menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa suatu sampel merupakan senyawa tertentu, misalnya karbohidrat, vitamin C, glukosa, ataupun mineral yang ada di bumi. Apa yang membedakan di antara senyawa-senyawa tersebut? Pertanyaan ini dapat kita jawabannya melalui analisis dengan prinsip spektroskopi infrared. Bahasan yang akan disampaikan kali ini adalah prinsip analisis FTIR, instrumentasi, spektra, contoh soal. Kita ketahui bahwa terdapat sejumlah gelombang elektromagnetik yang banyak digunakan dalam beragam analisis spektroskopi. Pada analisis spektroskopi infrared atau FTIR, sumber radiasi elektromagnetik yang digunakan adalah sinar infrared, gelombang tertentu. Sinar infrared ini kan mengenai molekul yang melakukan suatu gerakan sehingga menghasilkan vibrasi. Kita harus tahu sebelum menganalisis mengenai FTIR, perlu diketahui sifat atau karakteristik dari suatu molekul. Molekul senantiasa melakukan pergerakan. Antaranya dapat rotasi dan vibrasi. Gerakan vibrasi inilah yang menjadi dasar prinsip analisis FTIR untuk mengidentifikasi jenis senyawa dalam suatu sampel. Adapun jenis-jenis vibrasi molekul yang ada dalam molekul di luar adalah renggangan atau stretching, di mana renggangan tersebut bersifat simetris dan juga asimetris. Dan yang kedua adalah bengkokan atau bending, di mana terdapat dua jenis, yaitu incline seperti side soaring, rocking, dan out of plane seperti twisting dan waking. Berikut adalah contoh gambaran dari vibrasi renggangan yang bersifat asimetris, di mana setiap molekul bergerak dengan secara berlawanan, dan berikut adalah contoh pergerakan molekul renggangan secara simetris. Nah, kedua atom bergerak secara sinergis dengan arah dan panjang atau kecepatan yang sama. Berikutnya adalah bending atau bengkokan. Contohnya pada jenis incline, yaitu pergerakan atom seperti membentuk pergerakan menggunting atau dikenal dengan side soaring, dan rocking atau seperti pergerakan maju mundur. Dan pada jenis out of plane, di mana jenisnya adalah twisting, seperti gabungan dari pergerakan renggangan asimetris dan rocking atau wagging. Vibrasi molekul merupakan karakteristik dari suatu molekul tertentu. Hal inilah yang membedakan jenis molekul tertentu dengan molekul lainnya. Mode vibrasi ini memiliki frekuensi yang resonan. Artinya, setiap mode vibrasi suatu molekul memiliki frekuensi khusus yang dapat diidentifikasi melalui interaksinya dengan sinar infrared. Atom dapat dianalogikan sebagai sebuah benda bermassa yang dihubungkan dengan suatu pegas. Pegas di sini adalah ikatan antar atom tersebut. Nah, selain hubungan lainnya dengan vibrasi adalah momen dipol. Momen dipol adalah ukuran polaritas ikatan kimia antara dua atom dalam suatu molekul. Momen dipol ini selain berdasarkan polaritas, juga melibatkan konsep momen dipol listrik.
yaitu ukuran pemisahan muatan negatif dan positif dalam suatu sistem dari atom-atom suatu molekul. Momen dipol ini dapat terjadi karena perbedaan elektronegativitas antara dua atom dalam suatu molekul yang terikat secara kimiawi baik ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Momen dipol dipengaruhi oleh bentuk ikatan molekul. Contohnya adalah bentuk ikatan molekul yang planar seperti Cl2 ini merupakan ikatan kovalen nonpolar di mana muatannya bermuatan 0. Dan yang kedua adalah polar kovalen bond, ikatan kovalen polar, di mana memiliki muatan parsial, yaitu muatan positif pada gugus Cl dan muatan positif pada gugus hidrogen dan muatan negatif pada gugus Cl pada sel tersebut. Dan pada molekul C, yaitu NaCl, membentuk ikatan ionik, di mana untuk NaCl ini memiliki muatan penuh, sehingga menghasilkan ion positif dan ion negatif. Di ketiga contoh molekul ini, molekul manakah yang memiliki momen dipol bernilai 0 dan bernilai positif? Berikut hubungan antara bentuk molekul dengan momen dipol. Bentuk molekul, bentuk molekul dapat berbeda-beda antara molekul satu dengan lainnya. Contohnya adalah perbedaan bentuk molekul dari CO2 dan H2O. CO2 memiliki bentuk molekul planar, sehingga dalam bentuk planar ini memiliki momen dipol bernilai 0. Karena keduanya itu, gerakan kedua atom oksigennya itu bersifat simetris dan bergerak dengan panjang ikatan dan jarak yang sama, sehingga memiliki momen dipol yang bernilai 0. Sedangkan pada molekul H2O membentuk sudut pada gugus O-nya dan terjadi pergerakan pada atom hidrogen terhadap O. Pergerakan ini membentuk perbedaan panjang ikatan dan jarak atom tersebut, sehingga membentuk momen dipol pada nilai tertentu. Dari muatannya, untuk molekul CO2, muatan momen dipol itu bersifat netral atau sama pada keseluruhan atom, karena berbentuk planar. Sedangkan pada molekul H2O memiliki rata-rata momen dipol bermuatan positif dan negatif pada atom oksigen serta hidrogen. Setiap molekul memiliki nilai momen dipol tertentu yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, apakah setiap vibrasi menghasilkan spektrum dalam infrared? Tidak semua vibrasi molekul dapat diamati atau diberikan energi. Vibrasi manakah yang dapat diamati? Yaitu hanya vibrasi yang menyebabkan perubahan momen dipol. Jadi, sebelumnya kita telah mengenal beragam jenis vibrasi yang terjadi pada pergerakan molekul. Lalu kita telah mengenal momen dipol yang berhubungan dengan vibrasi dari molekul tersebut, di mana ada vibrasi suatu molekul yang menghasilkan momen dipol bernilai 0, dan ada juga vibrasi molekul yang menghasilkan perubahan momen dipol menjadi bernilai positif. Nah, vibrasi yang menyebabkan perubahan momen dipol bernilai positif itulah yang dapat teramati secara spektroskopi infrared, atau dikenal dengan istilah infrared aktif. Sehingga molekul H2 atau dihidrogen bersifat tidak aktif infrared. Sedangkan molekul HCl bersifat aktif infrared karena pergerakan molekul vibrasinya, kita lihat di sini, pergerakan vibrasi yang kita lihat di sini menghasilkan perbedaan muatan dari gugus H dan Cl.
Nah, untuk jenis vibrasi yang stretching simetris, ketahui bahwa molekul tersebut tidak memiliki momen dipol atau tidak aktif infrared. Sedangkan untuk stretching yang bersifat asimetris dan bending itu bersifat IR aktif, artinya dapat dideteksi secara spektroskopi infrared. Berikut adalah gambaran vibrasi-vibrasi dari ketiga molekul, yaitu H2O, SO2, dan CO2, di mana setiap bentuk vibrasi itu menghasilkan momen dipol tertentu sehingga menentukan sifat reaktivitasnya terhadap infrared. Contohnya adalah air memiliki 3 bentuk vibrasi, yaitu asimetri stretching yang bersifat IR aktif, symmetric stretching, di mana symmetric stretching ini pun bersifat IR aktif karena bentuk molekulnya yang bukan planar atau membentuk sudut. Terjadi perbedaan jarak antara atom. Simetri bending yang bersifat IR aktif, di mana keseluruhan atom melakukan vibrasi. Molekul SO2 yaitu pada setiap vibrasinya sama dengan H2O yaitu bersifat aktif infrared. Sedangkan pada molekul CO2 hanya vibrasi stretching simetris saja yang inaktif infrared. Sedangkan stretching yang bersifat asimetris dan bending simetris itu bersifat aktif infrared. Dari frekuensi vibrasi serta cahaya infrared yang melewati molekul tersebut, kita dapat menentukan kecepatan atau frekuensi vibrasi menggunakan rumus hukum Hooke berdasarkan ketetapan yang dihubungkan dengan kekuatan tugas. Berikut adalah prinsip analisis dengan FTIR, yaitu atom selalu bervibrasi. Vibrasi tersebut menghasilkan getaran. Getaran akan menghasilkan frekuensi ketika terkena sinar radiasi infrared. Frekuensi tersebut menghasilkan energi, sehingga energi tersebutlah yang akan dicatat atau dideteksi menghasilkan suatu kurva dalam mengidentifikasi jenis senyawa dari molekul tersebut. Jadi, sinar infrared sesuai dengan selisih energi transisi dari energi 0 ke energi 1. Sehingga jika ingin menyelidiki vibrasi molekul, maka manfaatkan sinar infrared. Karena dengan dikenakan sinar infrared pada suatu molekul, akan terjadi transisi energi. Hasil analisis infrared ini berupa spektrum atau spektrum. Berikut adalah gambaran analisis sampel dengan spektroskopi FTIR, di mana sumber cahaya infrared akan dilewatkan kepada interferometer. Interferometer akan mengeluarkan infrared pada panjang gelombang tertentu yang diatur dalam sistem software Horizon MB. Infrared pada panjang gelombang tersebut akan mengenai sampel yang melakukan vibrasi. Nah, vibrasi yang tepat akan menangkap frekuensi sinar infrared sesuai dengan panjang molekul maksimumnya. Dan sejumlah sinar infrared yang tidak diabsorpsi oleh vibrasi sampel tersebut akan diteruskan dan tertangkap oleh detektor, sehingga menghasilkan interferogram, yaitu membentuk kurva hubungan antara panjang gelombang terhadap persen transmitan atau sinar infrared yang diteruskan dari hasil vibrasi sampel, dari hasil interaksi vibrasi sampel dengan sinar infrared pada panjang gelombang tertentu. Berikut adalah contoh spektrum infrared, di mana kita mengenal dua daerah
dalam kurva tersebut, yaitu pada daerah awal ini merupakan daerah functional group atau gugus-gugus fungsi yang umum di dalam yang umum menyusun suatu molekul. Contohnya adalah gugus fungsi CH dan CO. C rangkap, CO rangkap 2. Sedangkan di daerah yang kedua adalah fingerprint region. Artinya daerah ini merupakan daerah penanda atau merupakan daerah yang akan menentukan ciri khas dari suatu senyawa. Sehingga pada daerah ini kita dapat membedakan suatu senyawa satu dengan senyawa lainnya yang berbeda. Karena gugus fungsinya berbeda dan akan muncul pada daerah fingerprint ini. Contoh spektrum IR yaitu pada gugus asam karboksilat. Pada gugus asam karboksilat yaitu di mana ada gugus OH yang berada pada spektrum yang berada pada peak dengan panjang gelombang kurang dari 3000. Ada gugus fungsi CH yang memiliki peak pada panjang gelombang sekitar 3100, dan ada gugus fungsi CO rangkap 2 pada panjang gelombang sekitar 1500 hingga 2000. Dari sini kita dapat mengidentifikasikan bahwa ini adalah senyawa asam askorbat. Berikutnya adalah contoh dari senyawa asam propionat, di mana setiap gugus fungsinya dapat diidentifikasi dari peak yang diperoleh dalam interferogram berikut, yaitu gugus CO rangkap 2, gugus CO, gugus COH, gugus OH, dan gugus lainnya. Untuk mengidentifikasi jenis gugus fungsi dalam suatu sampel, sehingga dapat mengidentifikasi jenis senyawanya, maka diperlukan tabel referensi yang dikenal dengan tabel IR spektrum, di mana tabel ini berisi data panjang gelombang dengan jenis gugus fungsi yang menyerap frekuensi pada panjang gelombang tersebut. Sehingga berdasarkan tabel ini kita dapat mengidentifikasi interferogram yang kita peroleh dari hasil analisis. Tabel IR spektrum dapat diakses pada link berikut. Nah, kita akan memahami mengenai bagaimana prosedur analisis vitamin C berdasarkan spektroskopi TIR, yaitu mengidentifikasi gugus fungsi asam askorbat dalam suatu sampel. Tahapannya pertama adalah preparasi sampel, di mana sampel yang digunakan kali ini adalah sampel berbentuk serbuk, timbang sampel vitamin C tablet misalnya sebanyak 3 mg, dan timbang KBR sebanyak 300 mg. Lalu haluskan KBR dan sampel tersebut dengan mortar hingga homogen. Campuran KBR dengan sampel kemudian dipekatkan atau dipadatkan menjadi sampel padat menggunakan Nostock-Piston dengan tekanan sebesar 4000 C. Tekanan ini akan membentuk suatu sampel padatan, suatu sampel serbuk menjadi padat dan memiliki kekuatan tertentu. Semakin tinggi tekanan yang kita berikan akan menghasilkan sampel dengan kepadatan yang sempurna, dan padatan sampel tersebut semakin baik, sehingga kita dapat mencoba
tekanan yang tinggi untuk menghasilkan sampel padatan yang selanjutnya setelah diperoleh sampel dalam bentuk padatan, lalu diletakkan pada holder FTIR sampel di tengah-tengah lubang seperti ini. Untuk selanjutnya dilakukan analisis menggunakan spektroskopi FTIR disinari dengan sinar infrared pada range panjang gelombang tertentu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas interferogram yang dihasilkan. Antaranya adalah dalam preparasi sampel. Faktor tersebut antaranya adalah homogenisasi KBR dengan sampel. Sampel perlu dibuat menjadi homogen secara sempurna antara KBR dengan sampel. Sehingga hasil interferogram yang diperoleh menghasilkan peak dengan intensitas yang optimum. Lalu faktor lainnya adalah proses pembuatan padatan sampel tersebut. Sampel yang rapuh atau yang kurang padat akan mengganggu hasil analisis. Berikut adalah validasi instrumen. Sebelum melakukan analisis sampel, terlebih dahulu lakukan validasi instrumen, yaitu menyalakan software FT, menyalakan perangkat FTIR dan membuka software Horizon MB. Pastikan tidak ada sampel di dalam wadah sampel FTIR. Klik start menu, lalu pilih instrumen dan validate. Klik tombol reference, maka instrumen FTIR akan menembakkan sinar infrared pada range panjang gelombang tertentu dengan kondisi tanpa sampel. Jadi diperoleh kurva panjang gelombang atau bilangan gelombang dengan persen transmitan pada kondisi blank atau tidak ada sampel. Kurva tersebut disebut sebagai kurva referensi. Lalu dilakukan proses analisis sampel vitamin C dengan cara yang sama, namun dipilih acquisition tombol measure. Sebelumnya, pastikan sampel sudah tersimpan di dalam wadah sampel dengan baik untuk kemudian ditembakkan sinar infrared. Setting instrumen yaitu dengan panjang gelombang 400 sampai 4000 cm per sentimeter, kemudian dilakukan running, tunggu sampai selesai dan muncul peak interferogramnya. Pada tab matematik, pilih find peak, lalu calculate, dan muncul kurva IR spektrum, bilangan gelombang. Disimpan dengan format XPS. Berikut adalah instrumentasi dari spektroskopi FTIR, yaitu di mana sumber radiasi infrared akan mengenai sampel dan referensi, kemudian akan dipantulkan dengan suatu cermin dan dideteksi dan dipantulkan oleh suatu cermin menuju monokromator, dan akan diperoleh suatu berkas sinar infrared hasil transmisi sinar infrared tersebut oleh detektor. Intensitas relatif dari frekuensi individu atau suatu sampel diukur oleh detektor. Sumber radiasi yaitu dapat menggunakan nerds, glower, globar, dan berbagai bahan keramik untuk menghasilkan sumber sinar. Menggunakan batang yang dipanaskan oleh listrik sebagai berikut. Yang kedua adalah monokromator dan detektor. Penanganan cuplikan atau sampel jika berupa gas, maka cuplikan atau sampel tersebut harus dimasukkan ke dalam sel gas yang menghadap langsung ke sumber cahaya atau sinar infrared. Jika berupa cairan, maka tempatkan cairan sampel tersebut sebagai film tipis pada holder FTIR sampel.
Itu holder tersebut terdiri atas 2 lapis NaCl yang transparan terhadap infrared, sehingga tidak mengganggu interaksi infrared dengan atom-atom pada sampel. NaCl tersebut harus dijaga tetap kering agar tidak teroksidasi atau tidak rusak permukaan atau kualitasnya. Berikutnya, jika sampelnya padat, maka perlu penambahan KBR terhadap sampel, yaitu sebesar yaitu dengan perbandingan 2% KB, 2% sampel berbanding dengan persentase KBR dalam 100%. Nah, kemudian ditambahkan dengan sedikit mul untuk membentuk pasta. Padatan tersebut kemudian dibuat menjadi lapisan tipis atau film dengan bantuan pemberian tekanan menggunakan nosok piston. Nah, bagaimana cara menganalisis spektra infrared? Perhatian dipusatkan pada penentuan ada atau tidaknya gugus fungsi utama, yaitu CO rangkap 2, OH, NH, CO, C rangkap 2, C rangkap 3N, C rangkap 3, C. Nah, identifikasi gugus fungsi utama tersebut dalam spektra infrared yang diperoleh dari suatu sampel. Kemudian jangan membuat analisis yang detail pada pita serapan pH dekat penyelubang 3000 karena hampir semua senyawa mempunyai pita serapan tersebut. Kemudian langkah-langkahnya adalah apakah terdapat gugus karbonil. Puncak ini biasanya terkuat dengan lebar medium. Serapan ini sangat karakteristik pada sebagian besar molekul. Bila gugus CO rangkap 2 ada, maka ujilah daftar berikut. Jika apakah ada A, apakah ada NH, apakah ada CO atau ester, apakah ada NH atau aldehid, dan lainnya. Kelima, kemungkinan di atas tidak ada, maka kemungkinan gugus fungsi yang menyusun suatu molekul adalah gugus ketok. Nah, jika gugus fungsi berikut tidak ada, maka selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut pada tabel spektrum infrared. Contoh aplikasi analisis FTIR yaitu menganalisis intensitas MC-M41 dengan waktu sonikasi, sebelum sonikasi dengan setelah sonikasi. Ternyata terjadi perubahan, terjadi peningkatan intensitas MCM yang terdeteksi setelah sonikasi dibandingkan sebelum sonikasi. Nah, berikut adalah contoh latihan dari metilpropyl ether. Senyawa gugus fungsi apakah yang teridentifikasi dari interferogram berikut? Berdasarkan info tabel spektrum di bawah. Nah, untuk serapan yang di daerah fingerprint itu merupakan serapan untuk gugus CO rangkap 1, dan untuk daerah gugus fungsi merupakan serapan untuk hidrokarbon yang terdapat pada semua molekul, dan pada daerah fingerprint terdapat etilen serta gugus metil. Dari hasil analisis ini, maka keseluruhan gugus fungsi penyusun metilpropyl ether telah teridentifikasi terdapat di dalam interferogram hasil dari analisis FTIR. Nah, berikutnya adalah carilah gugus fungsi utama pada spektrum IR di bawah ini. Gugus fungsi apakah yang ditunjukkan pada setiap peak dengan panjang gelombang tersebut? Maka kita perlu melihat tabel spektrum infrared. Jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, carilah gugus fungsi utama pada spektrum infrared tersebut sama seperti sebelumnya, tentunya perlu melihat tabel infrared spektrum untuk dapat mengidentifikasi jenis gugus fungsi tersebut.
fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.